Presiden Jokowi itu adalah success story sebetulnya, bicara bagaimana kemudian demokrasi. Kita bicara di awal kan? Di awal. Oke. Kan Presiden Jokowi itu adalah contoh bagaimana kemudian meritokrasi itu berkembang. Karena beliau sebenarnya contohnya. Ya, yang tidak berasal dari keturunan keluarga politik tertentu, si pejabat mengundurkan diri atau apa. Itu ya, karena standar etika bukan soal hukum. Bukan soal hukum. Jadi bahkan sudah pun terindikasi secara hukum kan juga tetap. Jadi artinya memang agak sulit kalau saya membayangkan, agak sulit kita bisa mencapai. Jumpa lagi di Ruang Publik. Di studio hadir tamu favorit kita, Pak Firman Manan, doktor. Pada kesempatan ini kita akan bincang-bincang tentang ancaman terhadap demokrasi. Orang memandang memudarnya demokrasi di Indonesia sekarang. Gitu Pak Manan. Bener nggak nih? Ya, kalau kita lihat atau membaca ya beberapa studi terakhir, itu memang terlihat ada semacam penurunan demokrasi, atau kita sering menggunakan istilah democratic regression. Dan faktanya memang memperlihatkan seperti itu. Jadi karena studi itu kan juga didasarkan ada fakta-fakta, terutama memang terjadi pada periode kedua kepemimpinan Presiden Jokowi sebetulnya. Misalnya isu yang terkait dengan tentu pelemahan institusi-institusi demokrasi. Salah satunya adalah KPK. Kita tahu betapa pada periode kedua itu ada isu pelemahan KPK. Keputusan yang tadi tebang pilih dan lain sebagainya, gitu ya. Itu dan ya tentu kan dimulai dari memang soal regulasinya yang dianggap melemahkan KPK apabila dibandingkan dengan KPK sebelumnya, apalagi di awal-awal reformasi tentu. Jadi adanya dewan pengawas dewan itu, pengawas itu yang jadi semakin ini gitu ya, semakin jelimet dan ya tidak efektif bekerjanya itu. Lalu kemudian kedua misalnya isu terkait Omnibus Law. Secara substansi mungkin Omnibus Law diperlukan, gitu ya, karena dia akan berupaya untuk melakukan penataan terhadap regulasi-regulasi yang tumpang tindih, gitu ya, dan dilakukan secara cepat. Tetapi yang dipersoalkan adalah prosesnya kan. Misalnya salah satu isunya memang minim partisipasi publik. Padahal itu yang juga salah satu yang penting sebetulnya kan dalam sistem demokrasi itu, bagaimana publik itu terlibat aktif berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan. Jadi pembuatan kebijakannya seperti dikejar-kejar gitu ya, supaya cepat selesai gitu, langsung tadi melompat gitu tanpa mendengarkan dinamika dari bawah. Nah sehingga Omnibus Law itu seakan-akan untuk memenuhi kepentingan kelompok tertentu gitu ya Pak ya. Betul, lalu kemudian ya sebetulnya fenomena akhir-akhir ini ya yang semakin membuat memang ada indikasi terjadi penurunan demokrasi. Tadi lembaga MK juga ya kan gitu tadi. Itu misalnya Mahkamah Konstitusi yang dia juga sebetulnya adalah produk reformasi kan. Selain KPK ya juga termasuk Mahkamah Konstitusi yang dia seharusnya menjadi penjaga konstitusi, guardian of constitution. Tapi ternyata ada indikasi intervensi politik terhadap lembaga MK, membuat putusan yang menguntungkan pada kelompok atau individu tertentu. Dan kemudian itu dilanjutkan, tidak selesai di situ saja. Tapi setelah misalnya ada legitimasi
memberikan peluang kepada figur tertentu untuk bisa memenuhi syarat maju, ya, itu juga menjadi masalah di sisi partai politik. Karena kita membayangkan dalam sistem demokrasi yang semakin terkonsolidasi itu, partai politik kan punya harusnya lebih kuat dan dia punya otonomi dalam pengambilan keputusan-keputusan strategis terhadap intervensi dari pihak-pihak luar. Ya termasuk misalnya soal pencapresan. Tapi fenomena terakhir kita melihat seakan-akan partai politik itu menjadi kurang mandiri dalam mengambil keputusan. Jadi kalau Pak Harto dulu menguasai 3 partai, sekarang 7 partai yang dikuasai. Iya. Ya, jadi indikasi-indikasi itu, Kang, selain memang kalau kita lihat juga ya, ada juga studi secara eksternal ya, misalnya soal indeks demokrasi. Freedom House misalnya salah satu institusi yang selalu secara rutin melakukan indeksasi terkait dengan kebebasan demokrasi. Indeks kita dari tahun ke tahun, paling tidak 5 tahun terakhir ya kalau kita lihat itu memang semakin menurun. Jadi itu juga akan menunjukkan indikasi bahwa memang terjadi penurunan demokrasi di Indonesia. Ya. Salah satu ciri demokrasi itu ialah tumbuhnya meritokrasi, merit system, yaitu munculnya orang-orang, ya, apakah itu di posisi jabatan-jabatan publik atau misalnya dia tokoh, itu lahir karena kemampuan dirinya sendiri, gitu ya Bapak. Dan publik memberikan penghargaan. Jadi dia jadi outstanding person, menjadi tokoh gitu, menjadi orang terkenal itu bukan karena digerek oleh pihak-pihak tertentu, tapi karena lahir dari kekuatan sendiri. Nah, sekarang justru sebaliknya yang terjadi sekarang ya. Dan Presiden Jokowi itu adalah success story sebetulnya bicara bagaimana kemudian demokrasi. Kita bicara di awal kan? Di awal. Oke. Kan Presiden Jokowi itu adalah contoh bagaimana kemudian meritokrasi itu berkembang. Karena beliau sebenarnya contohnya. Ya, yang tidak berasal dari keturunan keluarga politik tertentu, gitu ya. Dia kemudian melakukan mobilisasi vertikalnya menjadi wali kota, lalu naik menjadi gubernur, akhirnya menjadi presiden. Kan dalam sistem non-demokrasi, ya kita bayangkan yang muda Orde Baru kan tidak ada kesempatan untuk orang seperti Presiden Jokowi itu untuk bisa punya karir politik seperti politik yang cemerlang. Ya, jadi Presiden Jokowi itu sebetulnya contoh betapa Indonesia itu punya cerita sukses berdemokrasi. Meritokrasi terjadi ya. Terjadi. Nah sayangnya di akhir masa jabatannya justru kita melihat ada pergeseran gitu ya, kembalinya Orde Baru, Orde Baru dengan dinasti politik dengan dinasti politik ya, dan itu kan juga yang salah satu kita tentang dulu begitu ya, pada awal kita melakukan transisi demokrasi itu kita menggunakan istilah KKN, ya, anti KKN salah satunya soal nepotisme, ya nepotisme terkait juga dengan dinasti politik karena bukan soal orangnya yang kita batasi kan, bukan itu, karena semua orang tentu dalam demokrasi punya hak politik yang sama, equal opportunity, tapi yang menjadi soal adalah bagaimana caranya mencapai tangga kekuasaan. Nah hari ini kalau kita lihat ya hari-hari kebelakangan ada problematik ketika ada semacam upaya untuk kemudian memunculkan dinasti politik dengan cara-cara yang memang tidak demokratis sebetulnya. Nah, itu yang justru membuat tadi proses konsolidasi demokrasi yang sebetulnya step by step sudah kita lakukan. Sudah on the track lah ya. On the track, kemudian menjadi backsliding. Dan sayangnya lagi-lagi itu indikasinya dilakukan oleh, kalau ada satu buku misalnya yang sering kita jadikan referensi, How Democracies Die, itu dari Stephen Levitsky and Ziblatt. Itu dia katakan bahwa justru saat ini
demokrasi mati itu bukan karena misalnya kudeta militer, tapi dilakukan oleh elected official, jadi oleh pejabat-pejabat yang dipilih secara demokratis. Paradoks demokrasi ya. Jadi itu tadi orang yang kemudian justru meniti karir melalui proses demokrasi, tapi kemudian di akhir kita melihat ada indikasi justru melakukan sesuatu yang menghapus jejak-jejak demokrasi dan mengakibatkan kemunduran demokrasi. Bagaimana dengan civil society, Pak? Ya, nah, ini yang menarik sebetulnya, gitu ya. Kalau kita melihat dengan terlihat semakin jelas ya ada kemunduran demokrasi itu, maka kemudian memang civil society itu mulai mengambil sikap kelihatannya. Karena tadinya kan karena melihat memang sudah on the right track. Jadi justru civil society berada dalam posisi mereka juga berada pada gerbong yang sama lah begitu ya, karena punya kesamaan ide, gagasan, pemikiran, termasuk tindakan-tindakan yang dilakukan untuk membuat demokrasi kita semakin terkonsolidasi. Tapi ketika di akhir ya, yaitu kalau kita lihat mulai dari kasus KPK, gitu ya, kasus Omnibus Law, terakhir kasus MK, dan sekarang kita mulai melihat bahwa kemudian ya ada juga awareness yang muncul ya dari civil society itu bahwa ada sesuatu yang salah di akhir-akhir ini, dan ya itu justru menurut saya yang akan menjadi kekuatan sebetulnya ya, cara kemudian kita menghindari supaya backsliding ini tidak semakin dalam gitu ya, atau kita harus mengembalikan lah ke tracknya, karena kan sayang ini sudah sekian puluh tahun kita lakukan, sudah hampir 10 tahun ya, dan upaya konsolidasi itu kalau kita mau setback gitu ya ke masa lalu, jadi ada semacam konsolidasi, justru kalau saya melihat konsolidasi dari civil society itu untuk kembali ya kepada track. Nah cuma ya memang persoalannya ini kan juga akan berhadapan gitu ya dengan otoritas. Nah itu kan juga sesuatu yang tidak mudah sebetulnya gitu. Ya momentumnya pada akhirnya memang karena ini sudah pada tahun politik, ya saya pikir momentumnya adalah pada pemilu sebetulnya ya. Bagaimana pada akhirnya pemilu itu bisa menghasilkan pemimpin-pemimpin politik yang punya komitmen kuat untuk tetap menjaga konsolidasi demokrasi. Sebab kalau tidak, yaitu saya membayangkan pasca pemilu, kalau yang terpilih itu adalah pemimpin yang tidak amanah, gitu ya, tidak punya komitmen terhadap demokrasi, ya kemungkinan besar kita akan setback, atau paling tidak yang muncul adalah kegaduhan. Karena tadi ada ada pertentangan gitu ya, satu sisi dengan pemimpin-pemimpin politik yang tidak punya komitmen atau kurang lah komitmennya terhadap demokrasi, berhadapan dengan civil society dan visinya melanjutkan, maksudnya melanjutkan yang sekarang turunnya demokrasi gitu ya. Nah, seberapa jauh kekuatan civil society untuk mengambil jarak, kemudian mengingatkan gitu, berteriak gitu Pak? Ya kalau pengalaman tidak hanya di Indonesia sebetulnya ya, di berbagai negara kalau kita melihat pada akhirnya memang civil society itu kan salah satu instrumen penting. Ya, akan tumbuh dengan sendirinya. Akan gitu tumbuh ya. dengan sendirinya, dan dia kan punya semacam punya semacam daya survive yang cukup kuat. Semakin ditekan justru akan semakin muncul. Karena panggilan moral gitu. Ya, karena ya soalnya itu. Dan ini kan juga perjuangan yang sudah sekian lama dilakukan, masa kemudian menjadi sia-sia ya. Saya pikir dalam kondisi seperti ini justru bahkan yang tadinya mungkin sudah berpikir bahwa kita sudah pada track yang benar, sehingga kemudian ya hanya mengawal saja. Nah, ketika melihat ini sudah masuk kembali kepada titik kritis, ya, maka ya akan terpanggil kemudian. Jadi ya harus berhati-hati sebetulnya pada akhirnya ya, bahwa kemudian orang yang berpikir untuk
mengembalikan sistem itu menjadi kurang atau bahkan tidak demokratis itu. Karena sebetulnya ekosistem demokrasinya di Indonesia ya itu kan sudah tumbuh. Jadi tidak mudah juga sebetulnya untuk tiba-tiba mengubah sistem itu. Ya saya pikir resistensinya juga akan menjadi kuat sebetulnya. Itu yang saya katakan tadi, minimal kalau itu terjadi maka justru yang terjadi adalah kegaduhan. Karena nanti akan terjadi semacam konflik ya dari social unrest ya. Iya, bahwa ada upaya untuk kemudian memundurkan agenda-agenda demokrasi. Tapi satu sisi karena ekosistem demokrasinya sudah terbangun sedemikian rupa, maka ini kan tinggal wake up call aja dibangunkan lagi, maka kemudian akan terkonsolidasi dengan relatif cepat menurut saya. Reaksi terhadap kemunduran demokrasi itu misalnya bisa ditunjukkan kalau oleh kalangan mahasiswa itu tentu demo yang terus-menerus. Nah, kalau mungkin intelektual, budayawan, dia bicara sambil nangis. Kan ada tokoh yang sangat kita hormati tadi menyampaikan kekecewaannya, keprihatinannya gitu sambil menangis kan luar biasa itu Pak. Nah, ke depan langkah-langkah apa yang harus dilakukan untuk bagaimana demokrasi itu on the track lagi? Dari mana kita mulai, Pak? Dari hasil pemilu misalnya atau dari mana gitu? Ya, saya pikir itu salah satu yang penting karena walaupun itu formal demokrasi artinya pemilu itu kan hanya prosedur mengikuti prosedur demokrasi saja, hasilnya belum tentu demokrasi. Tetapi kan di dalamnya juga ada hal yang substansial, bagaimana kemudian pemilu itu berlangsung secara bebas, secara fair, secara adil, kompetisinya juga berada pada yang setara gitu ya. Nah, hal-hal itu yang sebetulnya memang harus dipastikan, harus dijamin oleh semua stakeholder sebetulnya, karena tidak ada jalan lain kan sebetulnya kalau kemudian nanti pemilu itu tidak menghasilkan pemerintahan yang demokratis, kan itu yang menjadi problem tadi yang disebut bahwa ternyata problem democratic backsliding itu justru sekarang itu fenomenanya di berbagai negara sebetulnya terjadi justru karena oleh elected official. Jadi orang-orang yang justru terpilih melalui mekanisme demokrasi, hasilnya tidak demokratis. Hasilnya tidak demokratis. Jadi memang kalau menurut saya salah satu agenda utamanya memastikan bahwa proses pemilunya berlangsung dengan baik, lalu hasilnya juga menghasilkan pemerintahan yang punya komitmen demokrasi yang kuat. Pak, sepakat nggak kalau misalnya ada pernyataan nih, ini kembali ke MK, karena ketua MK itu dinyatakan pelanggaran etis yang berat, gitu, maka sebetulnya hasilnya itu kan jadi berat juga, gitu kan, jadi tidak legitimate. Nah, tapi secara hukum sah, gitu. Nah, cuman problem moral. Gitu, tidak hanya menyandarkan hukum saja kan gitu dalam soal legitimasi politik itu, tapi juga ada hukum moral. Kayaknya akan sangat indah, hasil pilpres itu akan sangat legitimate kalau misalnya ada kesadaran untuk Gibran ini mengundurkan diri, melihat tadi pamannya kan dipecat dari ketua MK-nya. Oh, berarti hasilnya juga kira-kira dalam tanda petik cacat. Secara moral bukan secara hukum. Kalau misalnya dia dengan menyatakan dengan penuh kesadaran mengundurkan diri dan diganti sama yang lain, kelihatannya akan sangat pilpres ini benar-benar pesta demokrasi yang sangat legitim. Bisa difahami nggak logika itu? Ya, saya sepakat bahwa salah satu standar tertinggi berdemokrasi itu kan soal moralitas, soal etika. Itu yang seharusnya bahkan di atas hukum kan.
hukumnya bicara A, tapi kalau ternyata tidak memenuhi kriteria standar moral, standar etika, bisa dikesampingkan ya. Dalam konteks demokrasi. Itu satu opsi yang memang ideal. Tapi kan problemnya kita tidak punya tradisi itu. Sebetulnya problemnya tidak punya kita tidak rasa punya, malu, tradisi pejabat mengundurkan diri atau apa. Itu ya, karena standar etika bukan soal hukum, bukan soal hukum. Jadi bahkan sudah pun terindikasi secara hukum kan juga tetap. Jadi artinya memang agak sulit. Kalau saya membayangkan agak sulit kita bisa mencapai pada opsi ideal itu. Jadi etika politik di Indonesia tidak relevan. Gitu. Ya. Nah, maka kemudian ketika standar etika moral itu sulit kemudian diterapkan di level elit, yang harus didorong itu adalah di level massa, di level pemilih misalnya. Ya pemilihnya yang punya standar moral, standar etika. Layakkah seseorang dipilih ketika ternyata punya rekam jejak yang melanggar moralitas, melanggar etika yang disepakati bersama. Karena saya pikir pintunya di situ. Pak Manan ingin mengatakan jangan terlalu berharap banyak sama elit-elit soal etika berpolitik. Tapi yang kita harapkan itu justru kesadaran masyarakat, kesadaran publik untuk tadi menjaga etika itu supaya bisa mengoreksi ya elit yang tadi dalam tanda petik tidak sadar etis gitu. Dan itu mekanismenya ya melalui pemilu. Oke. Ya. Jadi demokrasi kembalikan kepada kedaulatan rakyat menurut saya pada akhirnya. Kan itu esensinya pada akhirnya. Ketika kemudian di level elit, ya kita harus akui ya, realita politik menunjukkan, bahkan kalau kita lihat paling tidak sejak awal reformasi 99 sampai saat ini, elit-elit politik kan lebih banyak terjebak pada soal-soal kepentingan jangka pendek, mengejar jabatan office seeking daripada memikirkan policy seeking. Nah, kalau saya melihat kemungkinan ya kita harus kemudian mulai bicara bagaimana rakyat yang kemudian mengambil alih itu. Dan ya karena saya punya keyakinan gitu ya, sebetulnya di level massa, di tingkat akar rumput itu jauh lebih mudah sebetulnya membangun kesadaran bahwa memang kita harus punya pemimpin yang punya track record yang baik gitu ya, yang kemudian punya standar moralitas, standar etika yang tinggi. Pada akhirnya tadi kita meyakini bahwa dengan hadirnya pemimpin-pemimpin seperti itu, maka demokrasi kita akan semakin matang, demokrasi kita semakin dewasa, demokrasi kita semakin terkonsolidasi, dan kembali pada prinsip bahwa pada akhirnya memang kedaulatan harus diserahkan pada rakyat. Tapi kita masih melihat ada problem, Pak, dalam soal hak publik dan bagaimana menggunakan hak itu. Betul. Salah satunya adalah kesadaran politik. Mungkin kesadaran politik itu timbul atau lahir akibat itu literasi media, literasi politiknya yang mungkin masih belum optimal. Jadi kira-kira masih sekarang ini kecenderungannya itu karena suka dan tidak suka. Itu bukan karena reasoning, alasan-alasan kenapa si X dipilih. Bukan karena argumentasi gitu, Pak. Jadi memang kelihatannya tugas media untuk memberikan literasi yang harus lebih banyak, kemudian juga para pengamat, ya guru-guru bangsa lah ya, yang bisa membimbing proses penyadaran kepada publik itu, tolonglah mulai memilih orang itu, memilih calon pemimpin itu bukan karena tadi menerima uang, tetapi karena demi tanggung jawab yang lebih baik ke depan. Nah, untuk sampai ke arah sana, kira-kira menurut Pak Manan apa yang harus dilakukan?
Ya, jadi misalnya kita bicara mayoritas segmen pemilihnya. Oke. Hari ini kita melihat ya teman-teman muda sebetulnya. Itu misalnya kalau kita lihat 2024 kan secara DPT itu 52% jumlahnya. Jadi mayoritas pemilih itu berada di usia muda, generasi milenial, generasi Z. Nah, itu yang menurut saya juga perlu menjadi fokus tadi ya, penyadaran, pendidikan politik. Karena memang problematik teman-teman muda ini juga kan mereka teralienasi sebetulnya dengan politik yang lebih praktis. Mereka tidak begitu suka sebetulnya dengan soal-soal yang nyangkut kekuasaan, perebutan jabatan dan seterusnya. Tetapi sebetulnya kalau kita lihat di media sosial, sebenarnya mereka sangat aktif secara politik. Jadi punya daya kritis, punya kesadaran kalau ada hal-hal apa yang dianggap tadi bahkan melanggar standar moral, standar etika. Jadi potensinya ada sebetulnya, saya pikir. Jangan khawatir lah ya. Jangan khawatir begitu. Nah, tinggal mengarahkan bahwa justru keaktifan, kekritisan, keprihatinan mereka itu harus ditransformasikan dalam partisipasi yang real, salah satunya dalam pemilu misalnya begitu. Jadi jangan menganggap pemilu itu sesuatu yang tidak harus diikuti oleh mereka, tapi justru mereka yang harus berperan untuk berpartisipasi aktif. Ya salah satunya yang sederhana itu bagaimana menemukan pemimpin yang ideal begitu ya, baik di level eksekutif, di level legislatif, menggunakan media sosial misalnya betul. Kalau itu saja dilakukan, saya pikir itu sudah lumayan sebetulnya begitu ya. Karena ini kan waktunya juga tidak banyak sebetulnya. Jadi kita tidak bisa bicara pendidikan politik atau sosialisasi politik yang terlalu panjang lagi. Karena itu jalannya panjang sekali. Jalannya masih gitu. panjang. Masalah kita soal kemunduran demokrasi ini sudah di depan mata yang harus yaitu pemilu. diselesaikan. Pemilu salah satu shortcutnya ya, itu melalui pemilu yang tinggal beberapa bulan lagi. Makanya saya katakan tadi memfokuskan saja pada segmentasi pemilih yang terbesar. Nah, itu yang perlu dilihat. Tadi Kang Deddy ya semua gitu ya, media, akademisi, civil society, cobalah berfokus pada teman-teman muda ini yang sebetulnya justru punya potensi untuk didorong. Kan kalau kita mau bicara lebih besar, menyelamatkan bangsa ini gitu ya, untuk tetap berada pada rel demokrasi yang baik. Jadi masih ada kekuatan-kekuatan yang tersisa untuk mengcounter demokrasi yang menurun ini. Saya yakin begitu, ya. Yaitu misalnya kalangan muda, media massa gitu, dan momentum pemilu ini gitu. Karena itu ya kita harus manfaatkan sebaik-baiknya ya, bagaimana masyarakat ya melakukan pilihan yang tepat, rasional, ya argumentatif lah. Kenapa saya harus milih si X kan gitu kan Pak gitu. Oke, pemirsa, itulah bincang-bincang saya dengan Pak Manan. Banyak hal yang harus kita lakukan untuk memperbaiki demokrasi kita ke depan. Salah satunya, mari kita manfaatkan pemilu yang sebentar lagi akan dilaksanakan ini dengan ya melaksanakan hak kita untuk memilih calon yang terbaik dengan argumentasi yang jelas, dengan pertimbangan yang matang demi republik ini lebih baik ke depan. Sampai jumpa.